Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis kompleks Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan fungsi kompleks, limit dan kekontinuan, diferensial dan sekawan harmonik, fungsi dasar dan integral kompleks. Sebelum itu, mari saya perkenalkan dengan anggota kelompok 5. Anggota kelompok 5 yaitu ada Renity Cahyadi, Nabila Nurfaiza, Lydia Amanda, Dafari Hadatul, dan saya sendiri Syara Mahfabika. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Lydia tentang fungsi kompleks. Kepada Lydia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi kompleks. Untuk definisinya, misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W kecil pada bidang W besar yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil atau jelajah dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Selanjutnya, jika Z sama dengan X plus IY, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U dikali X, Y, dan ditambah IV kali X, Y yang berarti real W dan imajiner W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W sama dengan U R theta ditambah IV R theta. Selanjutnya ada contoh dari fungsi kompleks. Contoh yang pertama, tuliskan Fz sama dengan 2Z kuadrat min I dalam bentuk U dan V. Untuk menjawabnya, dimisalkan Z sama dengan X plus IY, seperti pembahasan sebelumnya, maka fungsi W sama dengan Fz sama dengan 2Z kuadrat min I. Selanjutnya, nilai Z sama dengan X plus IY ini disubstitusikan kepada Z kuadrat. Jadi, 2 dikali X plus IY kuadrat min I. Untuk X plus Y dikuadratkan, hasilnya jadi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X YI min Y kuadrat min I. Selanjutnya, hasil akhirnya adalah 2 dikali X kuadrat min Y kuadrat plus I dikali 4XY min 1. Jadi untuk U-nya adalah 2 kali X kuadrat Y kuadrat dan V adalah 4XY min 1. Untuk contoh yang kedua, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, tentukan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I. Untuk menjawabnya, seperti contoh sebelumnya, nilai Z disubstitusikan ke Z kuadrat. Jadi, R cos theta ditambah I sin theta dikuadratkan ditambah I. Selanjutnya, R kuadrat dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah 2I sin theta cos theta ditambah I. Untuk hasil akhirnya adalah R kuadrat dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah 1 plus R kuadrat sin 2 theta I. Jadi untuk nilai U-nya adalah R kuadrat dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta dan nilai V-nya adalah 1 plus R kuadrat sin 2 theta. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lydia atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu limit dan kekontinuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi limit yaitu fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0. Titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak Fz dikurang W0 lebih kecil daripada epsilon. Apabila mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta ditulis dengan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Contohnya itu, hitunglah limit Z mendekati I, di mana fungsinya itu Z kuadrat plus 1 per Z min I. Jawabannya, limit Z mendekati I, Z kuadrat plus 1 per Z min I sama dengan limit Z plus I dikali Z min I per Z min I. Kemudian, Z minus I-nya dicoret, jadinya itu limit Z mendekati I, Z plus I. Dan hasil akhirnya itu 2I. Selanjutnya itu kekontinuan. Definisinya, fungsi Fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 jika Z menuju Z0.
Jadi ada 3 syarat fungsi fz continue di z0, yaitu fz0 ada, limit fz ada, dan limit fz sama dengan fz0-nya ada. Fungsi fz dikatakan continue pada suatu daerah R jika fz continue pada setiap titik di daerah R tersebut. Selanjutnya ada contoh. Fungsi fz di mana z tidak sama dengan 2i, yaitu z kuadrat plus 4 per z min 2i. Jika z sama dengan 2i, maka fungsinya itu 3 plus 4z. Pertanyaannya, apakah continue di 2i? Jawabannya ialah f2i sama dengan 3 plus 4 2i, sama dengan 3 plus 8i. Sedangkan untuk z mendekati 2i, limit fz sama dengan z plus 2i. Sehingga limit z mendekati 2i, fz tidak sama dengan f2i. Jadi fz discontinue di z sama dengan 2i. Selanjutnya ada turunan. Definisinya itu, fungsi f didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa limit Z mendekati Z0, Fz minus Fz0 per Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif. Fungsi f di titik Z0 dinotasikan dengan f aksen Z0. Jika turunan Fz0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau differentiable di Z0. Dengan kata lain, turunan Fz0 sama dengan limit delta F per delta Z sama dengan limit Fz0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Selanjutnya ada syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi F terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari F. Contohnya itu, buktikan Fz mutlak Z kuadrat tidak terdiferensiasi di Z tidak sama dengan 0. Fz sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga Ux, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan Vx, Y-nya 0. Persamaan Cauchy-Riemann-nya yaitu do U per do X sama dengan 2X dan do U per do Y sama dengan 2Y. Maka persamaan pertamanya itu do U per do X sama dengan do V per do Y menghasilkan 2X sama dengan 0. Dan persamaan keduanya itu do U per do Y sama dengan minus do V per do X menghasilkan 2Y sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 2 tidak dipenuhi jika X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Jadi pasti F tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya itu ada syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu di mana Fz sama dengan Ux, Y plus Ivx, Y, Z0 sama dengan X0 plus Y0. Maka turunan Fz ada do U per do X, do U per do Y, do V per do X, do V per do Y ada di X0, Y0. Dan berlaku Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Maka turunan Fz0-nya itu Ux, X0, Y0 ditambah IVX, X0, Y0. Yang kedua ada syarat cukup. UXY, VX, Y, UXX, Y, VXX, Y, UYX, Y, VYX, Y, kontinu pada Z0 sama dengan X0 plus Y0. Dan di X0, Y0 dipenuhi Cauchy-Riemann, maka turunan Fz0-nya ada. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi fungsi harmonik dan sekawan harmonik akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fz sama dengan Ux, Y ditambah IVX, Y analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua order yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann Ux sama dengan Y dan Uy sama dengan min Vx. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y adalah anggota D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0, Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Do kuadrat C per do X kuadrat ditambah do kuadrat C per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV, X, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV, X, Y
Analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik conjugate dalam domain itu. Contohnya, misalkan ux, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dan vx, y sama dengan 2xy. Apakah u dan v fungsi harmonik? Untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa ux sama dengan 2x, uy sama dengan min 2y, uxx sama dengan 2, vx sama dengan 2y, uy sama dengan 2x, vxx sama dengan 0, uxy sama dengan 0, uyx sama dengan 0, uyy sama dengan min 2, vxy sama dengan 2, vyx sama dengan 2, vyy sama dengan 0. Karena ux sama dengan 2x sama dengan vy, dan uy sama dengan min 2y sama dengan min vx, maka uxx ditambah uyy sama dengan 2 ditambah minus 2 dan hasilnya adalah 0. Vxx ditambah vyy sama dengan 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Di mana u dan v memenuhi persamaan Laplace, maka u dan v adalah fungsi harmonik. Selanjutnya ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Berikut adalah penjabaran dari penderetan Maclaurin, E pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real. Notasi EZ atau eksponen sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Untuk bilangan kompleks Z sama dengan Y diperoleh penjabaran seperti berikut dengan hasil akhir adalah cos Y ditambah I sin Y. Berikut adalah sifat-sifat fungsi eksponen dengan misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Untuk contohnya, tentukan semua solusi dari E pangkat Z sama dengan min 3 ditambah 4I. E pangkat Z dirubah menjadi E pangkat X cos Y ditambah I sin Y sama dengan min 3 ditambah 4I. Maka E pangkat X cos Y sama dengan min 3, E pangkat X sin Y sama dengan 4. E pangkat X sin Y per E pangkat X cos Y sama dengan minus 4/3. Didapat tan Y sama dengan min 4/3 dan Y-nya adalah 2,215 radian. Sin Y sama dengan 4/5 sama dengan 0,8 dan cos Y hasilnya adalah minus 0,6. E pangkat X cos Y sama dengan min 3. E pangkat X min 3/5 hasilnya adalah min 3, sehingga didapat E pangkat X sama dengan 5. E pangkat X sama dengan 5, maka X sama dengan 5, hasilnya adalah 1,609. Jadi, E pangkat Z sama dengan min 3 ditambah 4I sama dengan E pangkat 1,609 ditambah I 2,215. Oke, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Nabila atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dasar yang akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada fungsi dasar logaritma. Nah, fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z itu adalah bilangan kompleks. Nah, jika Z sama dengan R E pangkat T, jika Z sama dengan R E pangkat I theta, di mana tetanya itu lebih besar dari negatif V dan kurang dari sama dengan V, dan W sama dengan U tambah IV, maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U tambah IV sama dengan E pangkat U dikali E pangkat IV sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah, sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R dan E pangkat IV sama dengan I theta atau V sama dengan theta ditambah 2NV, yang mana N merupakan himpunan bagian dari Z. Boleh di next. Nah, tetapi E pangkat W sama dengan Z itu menjadi W sama dengan ln Z, di mana Z itu tidak sama dengan 0. Nah, mutlak dari E pangkat W sama dengan mutlak dari E pangkat U tambah IV sama dengan E pangkat U sama dengan mutlak Z. Dan argumen dari E pangkat U tambah IV sama dengan V sama dengan argumen Z sama dengan theta. Nah, akibatnya W sama dengan U tambah IV sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z, yang mana itu adalah nilai utama. Nah, nilai lainnya itu ada ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I dikali argumen Z plus minus 2NV. Boleh di next. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dari logaritma. Nah, teman-teman semua bisa melihat sifat-sifat logaritma seperti yang ada di slide ini.
Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada contoh, misalkan Z sama dengan -1 dikurang akar 3 dari E pangkat Y sama dengan Z. Nah, di sini karena Z sama dengan -1 dikurang akar 3I, maka R sama dengan akar dari -1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat, yang mana hasil itu akar 4 sama dengan 2. Nah, di sini theta sama dengan aktan dari negatif akar 3 per negatif 1, yang mana akan kita dapatkan negatif 2V per 3. Sehingga len Z sama dengan len R ditambah I theta sama dengan len 2 ditambah I 2 I dikali negatif 2V per 3, yang mana itu adalah nilai utamanya. Lalu untuk nilai lainnya itu ada len Z sama dengan len 2 ditambah I dikali negatif 2V per 3 ditambah 2 NV. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada fungsi dasar trigonometri. Nah, dari rumus Euler, kita dapatkan E pangkat IX sama dengan cos X tambah I sin X. Lalu E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Lalu cos X sama dengan setengah dikali E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Dan sin X sama dengan 1/2I dikali E pangkat IX dikurang E pangkat negatif IX. Nah, maka akan kita dapatkan cos Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ, dan sinnya sama dengan 1/2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ. Boleh di next. Nah, di sini terdapat definisi cos HY sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y. Nah, sin HY sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y dikurang E pangkat negatif Y. Nah, misalkan Z sama dengan X tambah IY, maka IZ sama dengan IX dikurang Y, dan negatif IZ sama dengan negatif IX ditambah Y. Nah, di sini contohnya itu ada cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ, yang mana setelah kita kerjakan, maka hasilnya itu sama dengan cos X sama dengan cos X dikali cos HY dikurang I sin X dikali sin HY. Nah, untuk sin Z-nya caranya sama seperti sebelumnya, yang mana hasilnya akan kita dapatkan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY. Boleh di next. Nah, di sini jika cos H kuadrat Y sama dengan 1 ditambah sin H kuadrat Y, itu maka menjadi cos H kuadrat Y dikurang sin H kuadrat Y sama dengan 1. Maka mutlak dari cos Z kuadrat, ya, sama dengan cos kuadrat X dikali 1 ditambah sin H kuadrat Y ditambah sin kuadrat X dikali sin H kuadrat Y, yang mana hasilnya nanti akan kita dapatkan cos kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y, yang mana untuk sin Z mutlak sin Z dikuadratkan itu dengan cara yang sama akan kita dapatkan sin kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y. Boleh di next. Nah, untuk contohnya, buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Nah, di sini turunan dari sin Z itu sama dengan D per DZ dikali 1/2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ. Yang mana di sini 1/2I sama dengan I kali E pangkat IZ dikurang negatif I dikali E pangkat negatif IZ. Nah, di sini akan kita dapatkan jadi setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ, yang mana itu adalah bentuk dari cos Z, sama A sama dengan cos Z. Jadi sin Z adalah cos Z adalah terbukti. Nah, selanjutnya ada fungsi dasar hiperbolik, yaitu di sini ada fungsi-fungsi hiperbolik, yaitu cos HZ sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Lalu sin Z-nya itu ada setengah dikali E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z. Nah, turunannya itu ada cos HZ sama dengan sin HZ, lalu sin HZ itu turunannya adalah sin cos HZ. Boleh di next. Nah, di sini untuk bentuk tan HZ sama dengan sin HZ per cos HZ, lalu selanjutnya maka kita dapatkan cos HIZ sama dengan cos Z, lalu sin HIZ sama dengan I sin Z, lalu cos IZ sama dengan cos HZ, dan sin IZ sama dengan I sin HZ. Boleh di next. Nah, untuk contohnya itu carilah semua solusi dari sin HZ sama dengan 0. Nah, di sini sin HZ sama dengan 0 itu kan setengah dikali E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z. Nah, itu sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruasnya kita kalikan saja dengan E pangkat Z. Maka akan kita dapatkan setengah dikali E pangkat 2Z dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat menemukan solusi-solusinya, yaitu E pangkat 2Z sama dengan 1, 2Z sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Randy atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir ada integral kompleks yang akan dijelaskan oleh Dava. Kepada Dava, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integral kompleks. Nah, di sini ada fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis dengan ft sama dengan ut ditambah i vt. Dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka t dari a sampai b adalah integral a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b ut dt tambah i integral a sampai b vt dt. Next. Di sini selanjutnya ada lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam integral tertutup T dari A sampai B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T ada di antara A sampai B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Next. Selanjutnya ada definisi. Di sini ada definisi kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth curve. Jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. Di sini ada X-nya sama dengan GT, Y-nya HT, dan T-nya dari alfa sampai beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T, dan dy per dt sama dengan H aksen T. Ada dan kontinu dalam interval T dari alfa sampai beta. Next. Di sini ada contoh 1, kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T, dan T berada di antara 0 sampai 3 pi per 2, yaitu merupakan kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T-nya ada di antara alfa sampai beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C. Titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. Next. Nah, C itu disebut juga sebagai lintasan atau pad bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. Nah, C itu sama dengan C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Nah, C1, C2, sampai Cn itu merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari suatu variabel. Next. Nah, di sini ada integral garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T berada di A sampai B, GT dan HT kontinu di T dari A sampai B, G aksen T dan H aksen T kontinu pada T dari A sampai B, kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, HA ke titik B, GB, HB, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Next. Integral lintasan kompleks. Diberikan lintasan dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T dari A sampai B. GT dan HT kontinu di T dari A sampai B, dan juga G aksen T dan H aksen T juga kontinu dari dari T yang merupakan A sampai B. Nah, jika Z sama dengan X tambah Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva Z dari HA ke GB, HB atau dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta. Next. Ada juga definisi lagi, diberikan fungsi yaitu fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y. Dengan u dan v fungsi dari t yang kontinus potong-potong pada t dari S sampai B. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta adalah integral alfa sampai beta fz dz sama dengan integral alfa sampai beta f dikali GT tambah IHT dikali kurung kurawal G aksen T tambah IH aksen T DT. Next. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan integral kompleks dari integral C cos Z dz yang merupakan C adalah setengah dari lingkaran. Maka apa itu? Mutlak dari Z itu sama dengan pi, X lebih dari sama dengan 0, dari min PI ke PI. Penyelesaiannya, di sini bisa dilihat kurvanya yang merupakan C ada setengah dari lingkaran. Nah, maka integral dari C, cos C dz sama dengan sin Z
batasnya dari minus PI sampai dengan PI. Nah, setelah dihitung, hasil akhirnya adalah 2I sin HPI. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dava atas penjelasannya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.